Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Gokepri, sahabat Gokepri semua. Sekarang saya sedang bersama Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Wahyu Wahyudin, Pak. Ya, Selamat datang di podcast Gokepri. Jadi, gimana Pak? Apa kabar Bapak? alhamdulillah Iya, baik. iya. Gimana kabarnya, Saya sehat Pak, Mas? Alhamdulillah. Iya. Ya, Iya, jadi di sini teman-teman kita akan ngebahas sedikit tentang perkembangan dan isu terkini di Gokepri, di Gokepri, di Kepri gitu kawan-kawan semuanya. Jadi Pak, ini isunya menarik nih Pak, yang mau ya, kita bahas terkait mm-mm. dengan Perda BUMD Migas Pak. Ya, betul. Terkait dengan itu apa sih Pak yang melatar belakangi atau urgensi apa sih Pak? Kita itu harus ada BUMD Migas Pak. Ya, jadi saya ini kan Ketua Komisi 2 ya. Hmm. Ketua Komisi 2 ini membidangi terkait dengan PAD tentunya. Saya sudah 4 tahun nih dilantik menjadi anggota Dewan Provinsi Kepri, sangat prihatin sekali mengingat Kepri ini APBD-nya sangat-sangat kecil, sangat di bawah mengelola 7 kabupaten kota, tetapi APBD-nya hanya 3,9. Ini yang sekarang sudah naik 4,1 ya kurang lebih. Tahun depan ini belum tahu kan seperti itu. Maka untuk meningkatkan itu kami cari potensi-potensi yang ada. Dan ternyata potensi daripada migas ini cukup menjanjikan. Karena Kepri punya 7 sumur gas ya migas yang memang ini mau segera beroperasi. Jadi kami dorong supaya ini ada BUMD-nya, BUMD migas. Jadi seperti itu. Jadi latar belakangnya seperti itu. Oke. Eh, Kenapa sih Pak kita harus bikin BUMD Migas ini? Padahal kan kita ada nih Pak, Hmm. BUMD pembangunan Kepri nih Pak. Ya, BUMD Pembangunan Kepri memang dulu ada bergerak di bidang migas juga. Mm-mm. Karena ini tidak saya bersama teman-teman kami review ya, review ulang ternyata ini tidak mampu dan kepala daerah Pak Gubernur tentunya dalam hal ini minta dibuatkan BUMD baru yang memang khusus dan Mm-mm. regulasi sekarang memang khusus. Jadi BUMD ini adalah versi roda khusus nanganin hanya untuk PI aja ya, participating interest. Jadi inilah yang memang kami sedang dorong dan ini akan segera kami bahas. Tetapi ada regulasi di pemerintah pusat yang memang tahapan-tahapannya harus dilalui dan kami harus segera membuat ini karena terakhir itu bulan Oktober ini harus sudah jadi Perda ini. Jadi kami akan Oh, bisa itu. Kami iya. meminta kepada Pemprov untuk segera ini syarat dan ketentuan semua. Dan saya sendiri ikut andil di sana, ya ikut membantu untuk mempush supaya ini bisa cepat, kemudian bisa segera dibuatkan perdanya paling lambat itu bulan Juli, itu paling lambat. Itu PA 10% yang Bapak maksud tadi gimana tuh Pak? Ya, PI 10% adalah kewajiban daripada perusahaan-perusahaan migas ya untuk memberikan partisipasi interestnya kepada pemerintah. Dan ini pemerintah hanya membuat BUMD atau perusahaan versi roda, perusahaan daerah. Mm. Kemudian yang 10% ini kan udah kewajiban mereka memberikan ke Oh, provinsi gitu Pak. mhm. Ya, dalam bentuk tentunya nanti ada perusahaan yang kelola itu secara profesional ya. Jadi sebenarnya kerjaannya sudah ada, tinggal kita membentuk badan usahanya. Dan badan usaha ini tidak boleh terkontaminasi dengan yang lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, modal usahanya pun tidak terlalu besar, hanya untuk biaya-biaya operasional. Karena memang ini adalah kewajiban dalam undang-undang, sudah ada aturannya, Kementerian SDM. Iya. Terkait dengan berarti itu 10% dari perusahaan-perusahaan yang mengelola atau yang mengeksploitasi migas kita, Pak. Ya, Kira-kira Pak pendapatan yang kita dapat Pak dari berdirinya BUMD nanti, Pak. ya, Kira-kira Pak. formulasinya kemarin sudah dihitung ya. Kalau kita melihat BUMD Jabar Migas Mhm. yang sekarang sudah jalan, itu di Jawa Barat itu BUMD Jabar Migas per tahun mereka mendapatkan dividen kurang lebih 500 miliar sampai 1 triliun ya. Jadi 500 miliar kan cukup lumayan banyak dan besar dan ini bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Nah di Kepri ini Jabar Migas cuma satu sumur, Kepri punya 7. Tinggal bayangkan saja kalau memang ini 7-7-nya jalan, kalau satu sumur katakanlah 500 miliar, maka kali 7 3,5 triliun. Kan itu sama Mhm. dengan APBD sekarang yang ada di Kota Batam kan itu. Jadi memang betul-betul kalau ini didapat maka saya kira kesejahteraan masyarakat di Kepri ini akan terpenuhi. Tentunya ya kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan seperti itu. Ini yang kami dorong ya. Kami dorong ini supaya bagaimana terlaksana.
Tapi ini juga syarat dan ketentuan tidak mudah karena Mm-mm. Kementerian Dalam Negeri, saya 2 minggu yang lalu memang ke Jakarta ya bersama OPD terkait menanyakan hal itu dan saya langsung kawal nih. Ini saya datang karena teman-teman banyak tugas yang lain, jadi saya sendiri tidak ada masalah saya. Saya datang ketemu dengan SDM bersama dengan apa teman-teman OPD yang ada di Kepri ini. Kemudian mereka mempersilahkan supaya ini segera dibentuk, tetapi dengan satu syarat bahwa BUMD-BUMD yang berdiri di Kepri ini tidak boleh bermasalah. Nah ini yang agak berat. Kenapa tuh Ya. Pak? Karena kan sekarang ini di Kepri ada 3 BUMD yang memang perkembangan ini lambat ya. Jadi kami berbicara ya apa adanya akhirnya. Minta tolong jangan yang 3 BUMD yang sudah berjalan ini jangan terlalu dipermasalahkan. Yang penting kami hasil auditnya apa adanya. Kan begitu, bukan Mm-mm. ada apa-apanya. Apa adanya, tapi untuk ini kami akan terus fokus dan supaya ini bisa menghasilkan dan bisa menguntungkan. Karena berbeda antara BUMD yang 3 ini dengan yang migas. Nah, Iya. ini memang Kementerian Dalam Negeri ya, pemerintah pusat bagus juga memperlakukan itu agar daerah ini jangan hanya cuma bisanya membentuk saja, tetapi mengelola juga gitu loh. Mm. Nah, inilah saya juga setuju dengan pemerintah pusat seperti itu sehingga Pemda atau Pemprov ya, ini mereka betul-betul ketika ini sudah jadi betul-betul diawasin, betul-betul dijaga, ya betul-betul dibina, jangan dibinasakan, jangan sedikit-sedikit BUMD punya keuntungan dialihkan ke kepentingan orang banyak, kepentingan yang lain-lain. Hidupkan dulu BUMD, kemudian juga nanti baru ketika ada dividennya, dividennya lah dikelola. Jadi Mm. BUMD tetap maju, tetap berkembang, tetapi dividen pemerintah juga ada untung. Itu Mas. Berarti PR yang masih Bapak sebutkan tadi itu bagaimana Pak terhadap PR-PR yang harus dikelola sama pemerintah daerah kita, Mm-mm. khususnya Pak Gubernur dan OPD-OPD terkait untuk segera menyelesaikan persoalan yang ada untuk segera menuntaskan itu Pak. Ya, dari hasil kunjungan kemarin, Hmm. sekarang sudah mulai ada peningkatan, jadi ada 8 poin dan sekarang sudah mencapai 6 poin. Jadi tinggal 2 poin lagi. Yang poin ke-6 kemarin adalah perhitungan tadi simulasi perhitungan angka berapa sih yang akan Ya. didapat, kemudian juga syarat-syaratnya seperti apa teknisnya. Dan itu sudah formulanya sudah ketemu dan sudah disimulasikan. Insya Allah minggu minggu ini paling lambat minggu depan kami akan ke Kementerian Dalam Negeri lagi untuk mempresentasikan ini dan menyampaikan kepada staf ahli yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu sudah, maka yang terakhir adalah tinggal pembuatan perdanya, Iya, ya, iya, iya. pembahasan perdanya. Ketika sudah pembahasan perdanya, maka tahap terakhir adalah pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sudah itu udah selesai tugas, ya tinggal menjalankan, membentuk, kemudian mengambil direksi siapa nih yang cocok. Nah, ini juga dalam pembentukannya direksi juga jangan semena-mena. Mhm. Memang betul-betul yang paham akan migas. Jangan sampai ini ya mohon maaf, mungkin kelasnya kelas hanya bawaan siapa, dia tidak paham terkait dengan bisnis migas, akhirnya ya kacau balau. Akhirnya ini BUMD yang dibentuk ya versi roda yang dibentuk Mhm. akhirnya tidak menguntungkan bahkan malahan merugi kan. Nah, ini yang memang perlu kami waspadai dan kami dorong dan kami bina terus. Oke. Itu Berapa Mas. persen tuh Pak sebenarnya yang sudah dikelola atau yang sudah digodok sama DPRD terkait dengan perda ini Pak oleh dan pemerintah daerah kita? Kalau masuk ke DPRD-nya belum, Mhm. karena ini masih diolah eh, nomenklatur dan juga analisa-analisa bisnis Mhm. dan simulasi perda dan tentunya talaahnya ya dinas terkait ini sudah melakukan itu. Iya. Ya sedang dalam berjalan. Makanya tahap yang ke-7 adalah kami menunggu nih hasil dari Iya, telaah, iya, hasil iya. dari para Mhm. konsultasi segala macam semua masuk kepada kami di DPRD dan kami akan bahas gitu loh. Jadi saya masuk dalam telaahan juga Mhm. karena kenapa saya ikut di dalam telaahan kemana warawiri ke sana kemari karena saya pengen bahwa masyarakat di Kepri ini loh gitu yang bisa mesejahterakan yang memang tidak perlu modal banyak, tidak perlu modal besar, tetapi ini kue ini sudah ada, tinggal ngambil kue ini ya kemudian cari orangnya yang tepat yang bisa mengelola kue ini itu aja. Iya, iya, iya. Seperti itu. Dan ini baru mungkin ketua komisi 2 yang zaman saya yang turun langsung. Ya mudah-mudahan deh teman-teman karena kesibukan masing-masing mungkin karena ada rapat yang lain-lain jadi tidak bisa fokus ke situ. Kalau saya akan fokus ini, akan kawal ini sampai dengan selesai.
Iya, baik, Pak. Terkait dengan BUMD ini, Pak. Hmm. Harapan Bapak untuk BUMD ini dan BUMD yang lain yang kemudian kurang mampu mendobrak PAD di Kepri, Pak. Ya. Harapan saya dengan BUMD Migas dulu ya yang akan Mm-mm. dibuat ini kalau sudah selesai ya kemudian disepakati oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian dibentuk yang nanti berhak untuk memilih daripada struktur BUMD tersebut ya komisioner BUMD adalah pemerintah tentunya Mm-mm. dalam hal ini gubernur dan sekda ya. Jadi ada tim juga barangkali seperti itu dan saya pengennya masuk dalam pansel itu biar memang betul-betul ini, betul-betul orang-orang yang mumpuni di bidangnya. Dan ketika ini benar-benar dilakukan, maka ini akan satu harapan baru ke depannya ya Kevin bisa sejahtera. Kemudian dengan BUMD-BUMD yang ada saat ini, ayo bersaing ya. Ayo bersaing secara sehat, kemudian sama-sama bekerja untuk bisa bagaimana BUMD masing-masing ini berkembang. Ya. Mhm. Ada 3 BUMD saat ini di Kepri. Yang pertama adalah ini terkait dengan PDAM ya, Mhm. spam ya, PDAM yang memang di kawasan Bintan. Nah, sekarang ini kan musim kemarau, air pun susah, kan gitu. Termasuk di Batam juga bermasalah. Nah, ini akan bekerja sama, saya dorong dengan SWRO tentunya yang memang ini air laut dirubah menjadi air Air tawar. tawar. Dan ini juga sudah ada penawaran-penawaran dari investor yang sudah masuk. Ini tinggal bagaimana menjalankan. Ini juga akan secepatnya dilakukan karena harga ke masyarakat pun hampir sama dengan yang ada saat ini. Ya, mereka sudah presentasi. Nah, ini saya dorong bagaimana ini kerjasama SWRO ini dibentuk nih di Bintan ya karena memang pelanggan cukup banyak ada puluhan ribu di Bintan yang menginginkan PDAM itu bisa masuk dan BUMD harus menyambut ini ya jadi di sana arahnya sudah ke sana dan bahkan ke depan dengan adanya ini bisa supply ke Batam yang saat ini bermasalah bahkan saya akan mengajak investornya udah deh SWRO di Batam aja lah karena sekarang ini yang ada di sini lagi bermasalah nih kenapa nggak bikin khusus mungkin untuk kawasan-kawasan industri Iya. kawasan-kawasan pariwisata khusus pakai SWRO aja kan begitu karena Mhm. kalau harganya masuk kenapa tidak itu yang ada di BUMD yang pertama ya eh, di versi roda yang ada di Kepri kemudian versi roda yang kedua atau BUMD yang kedua itu terkait dengan pelabuhan ya. Pelabuhan Iya. Kepri yang saat ini mendorong bagaimana labu jangkar bisa didapat ini kan prosesnya masih panjang nih Mhm. akhirnya dengan ada anggaran yang belasan miliar mulai menyusut nih karena ngurus itu ternyata ini belum bisa dapat karena ada regulasi dari pusat tentunya dan kami akan dorong terus ke pusat bagaimana regulasi ini bisa didapatkan bisa ada apa namanya kehususan di Kepri minta diskresi lah buat Kepri kalau untuk labu jangkar diberikanlah kepada BUMD Pelabuhan Kepri ini bisa mengurusi kan seperti itu Mhm. sekarang kan masih terkatung-katung nah ini saya Iya. minta keputusannya dari pemerintah ayo kita sama-sama kembali lagi kita minta kepada pemerintah pusat minta diskresi lah minta kewenangan beberapa titik aja untuk mengelola labu jangkar kemudian yang ketiga ada BUMD namanya BUMD Pembangunan Kepri Iya. dulu sempat ada migas yang mengelola gas Mhm. tetapi karena ini dikelola oleh anak perusahaan, banyak sekali anak perusahaan, akhirnya entah kenapa kan itu bukan di zaman saya ngelihat oh ini udah nggak bener, jadi sekarang ini BUMD ini melepas itu semua. Dan sekarang hanya tinggal kegiatan-kegiatannya adalah untuk mensupport aftur yang ada di apa Bandara Tanjung Pinang. Mhm. Kemudian juga mengelola terkait dengan sembako yang seperti itu. Jadi ini BUMD ini akan terus kami pantau dan alhamdulillah sekarang untuk sembako ada kedistributoran beberapa distributor memberikan kedistributoran kepada UMD Kepri. Nah, saya langsung terjun langsung ke perusahaan-perusahaannya, mengajak bahwa minta tolong lah ini untuk masyarakat dan dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi BUMD ini tidak tidak mengambil profit oriented ya, tetapi ada kemaslahatan di situ, ada keunggulan, kegunaannya ada BUMD, maka masyarakat ini bisa bisa hadir di situ, kemudian bisa membeli dari BUMD dan BUMD bukan semata keuntungan, tetapi hadir untuk masyarakat. Nah, ini yang diharapkan dan saya akan dorong terus, terutama ini di Batam. Tapi kalau di Batam ya kuncinya harus jadi kepala daerah dulu baru bisa ya. Siap, Pak. Karena saya Iya. anggota DPRD provinsi kan Iya, gitu. benar benar Karena benar. nggak bisa juga saya harus mengkritisi banyak di Pemko barangkali seperti Benar itu. benar. Tapi berkaca dari yang saat ini sebenarnya bisa dikelola dengan baik, dimanage dengan baik gitu Mas. Iya. Ini, Pak, target rampungnya Perda dan terbentuknya BUMD Migas ini rencananya kapan, Pak?
Eh, ini kan langkah yang keenam ya, yang Mm-mm. langkah keenam. Saya akan terus pantau ini dan bimbing juga dengan melakukan bimbingan juga dengan OPD terkait bersama-sama. Saya sih berharap ya bulan 7 ya, bulan Juli ini perdanya, karena perda itu 1 bulan selesai lah, rampung lah dibahas Mhm. ya. Selesai 1 bulan dibahas, maka awal bulan 8 udah bisa merekrut ya, udah bisa merekrut terkait dengan direksi. Jadi Iya. memang bulan 9 sudah selesai. Jadi bulan 10 memang sudah disampaikan kepada Kementerian SDM ya, kemudian juga SKK Migas dan perusahaan yang memang mengelola blok migas yang ada di Natuna Anambas tadi. Ada 7 blok. Jadi Iya. ini digesa nih, dipercepat. Kalau kalau lambat ya Kepri yang rugi. Saya juga selaku ketua Komisi 2 ini malu gitu. Prestasinya nggak ada di Komisi 2 gitu. Hmm. Mengatasnamakan ini DPRD apa prestasinya? Kalau misalnya ada yang migas, oh ini ada PI 10%, ini prestasi kami gitu kan gitu. Jadi tidak mengandalkan dari pajak kendaraan bermotor. Karena Labu Jangkar yang periode yang lalu ini kan belum berhasil nih sampai sekarang. Iya, betul, Tapi Pak. kalau ini begitu dengar masuk, saya mau push ini, gitu. Bagaimana ini setahun saja bisa berhasil. Iya. Seperti itu, Kita Mas. juga tahu bahwa BUMD Natuna itu belum terbentuk, BUMD Migasnya Pak ya belum Ya, terbentuk karena belum, belum. turunan seharusnya dari BUMD Migas di Kepri Pak ya. Itu Ya, bagaimana tuh Pak? ini kan kami menggandeng mereka juga. Mm-mm. Mereka kami dorong supaya ada perusahaan BUMD yang bisa sama-sama mengelola ini. Karena ini kan wilayahnya wilayah Natuna ya, Natuna Anambas. Jadi kami memberikan ruang juga kepada mereka untuk bisa berinvestasi di BUMD migas yang ada di Kepri ini. Nanti kan terbuka. Jadi sistemnya ya saham ya. Seperti yang saat ini Bank Riau Kepri ya. Bank Riau Kepri kan ini Bank Riau Kepri Syariah ini kan saham Kepri, Iya. ada sahamnya, yang saham terbesar adalah Riau dan kabupaten-kabupaten yang lain. Maka kami mendorong untuk PI ini kan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat yang ada di Kepri. Kami Mm. dorong supaya Anambas dan Natuna ini ada sahamnya di BUMD ini. Gitu. Ini sudah clear dan memang, tetapi hitung-hitungan ya kembali lagi tergantung kepada Pak Gubernur, kepala daerah. Nanti yang menentukan beliau, gitu. Seperti itu, Mas. Pesan Bapak lah terakhir Pak untuk BUMD Migas dalam proses pembentukannya Pak. Ya, saya berpesan ya dalam proses pembentukan nanti untuk yang terutama direksinya ya. Mhm. Direksinya orang yang betul-betul memahami terkait dengan regulasi migas, memahami terkait dengan bisnis migas. Ini jangan sampai ada oknum yang masuk kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan politik semata. Mhm. Tapi ini PI ini kan sebenarnya 10% sudah ada, sudah kewajiban, ini tinggal ambil saja dipakai kegiatan apa. Nah, inilah tugasnya nanti direksi. Sehingga ini bisa mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai ini PI 10% tapi uangnya ini dipakai untuk yang lain-lain. Ya, tidak jelas. Nah, makanya sekarang kita terbuka kepada masyarakat. Ini kalau PI sudah ada, ini pakai kemana aja turunannya. Ya insya Allah. Makanya 2024 jangan salah pilihan gitu. Betul, Itu betul. kuncinya. Betul Karena Pak. sekarang berjuang, akan mulainya kan nanti di 2024 atau 2025. Bukan sekarang ini sudah jadi, tiba-tiba langsung dapat duitnya, tidak. Ya, ini akan menunggu kalau nggak salah 2025, paling cepat 2024 pertengahan atau akhir. Tapi bisa dipastikan 2025 ini sudah beroperasi dan kita sudah dapat gitu. Gitu. Mhm. Makanya ini berjuang sebenarnya untuk periode yang akan datang nih, kepala daerah yang akan datang, yang terpilih 2024, kemudian DPRD yang terpilih 2024. Saya hanya mengusahakan saja. Jadi makanya kalau memang ya jeli masyarakat, ya pilihlah orang yang memang betul-betul baik, yang baik mengusahakan terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat yang ada di Kepri. Siap, Pak. Terima kasih. Mungkin itu teman-teman terkait dengan pembentukan dan proses yang memang panjang membutuhkan waktu, Pak ya. Terkait dengan badan usaha milik daerah kita terkait dengan pengelolaan minyak dan gas di Kepulauan Riau. Dan saya membuka nih peluang Iya, bagi Pak. teman-teman khususnya anak-anak muda Hmm. yang paham terkait dengan pengelolaan migas, silakan nanti siap-siap untuk bisa ikut nih, ikut daftar, ikut mencalonkan diri Sebagai terkait direksi, Pak ya. sebagai direksi. Benar, benar, Ini benar, benar. ini membuka peluang. Saya justru yang pengen tuh anak-anak muda ya, yang siap gitu. Karena kalau biasanya yang orang-orang tua mungkin 1 orang saja, tapi yang kan direksi biasanya 5 minimal Iya. ya, 3 minimal atau 5. Nah, anak muda peluangnya. Silakan kalau memang punya punya kapasitas di situ, saya sangat senang. Jadi silakan kawan-kawan semua yang memang punya
keberanian dan mental untuk mengelola BUMD Migas kita setelah nanti terbentuk. Silahkan, itu anjuran dari Pak Wahyu. Dan juga undangan untuk teman-teman semuanya masyarakat Kepulauan Riau untuk terus Memantau ya. iya, memantau, mengawasi dan mendorong Ya, terbentuknya BUMD Migas. Sekian podcast kali ini, Pak. Terima ya, kasih banyak atas sama-sama. kesempatan dan kehadirannya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.